Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali kakak Sinta bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Gimana aktivitasnya di rumah selama 2 bulan ini? Menyenangkan? Bisa ketemu mama papa, kakak adik. Rindu nggak untuk datang ke sekolah minggu? Kangen nggak? Pasti kangen dong ya, kangen sama kakak, kangen sama teman-teman semua. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, berarti harus menyiapkan apa? Pertama, Alkitab, buku catatan, dan alat tulis pintar. Dan yang terutama menyiapkan apa? Hati. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami dari malam sampai pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami menjadi anak yang baik, ajar kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, agar firman yang boleh kami terima pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau buka Alkitab dari kitab Matius 22 ayatnya yang ke-36 sampai 40. Sudah ketemu semua? Mari kita bacanya bersama-sama ya. Dari judul perikop, hukum yang terutama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum kakak menjelaskan ayat ke-36 sampai 40, mari kita baca dari ayat yang pertama ya, dari ayat 34 sampai 35. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Nah, dari cerita ini adik-adik, ada sekelompok orang yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Siapa itu? Ya, ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok orang Farisi. Yang bahasa Ibraninya berasal dari kata perushim. Tujuan kelompok orang Farisi adalah pemurnian, di mana kelompok ini memisahkan diri dari bangsa lain agar budaya, tradisi, ataupun status keyahudian mereka tetap utuh, tidak bercampur dengan bangsa yang lain. Kelompok kedua adalah kelompok orang Saduki. Saduki berasal dari kata zadok. Kelompok orang Saduki adalah kelompok imam-imam yang sangat dengan dunia perpolitikan. Sebagian orang Farisi menyebut kelompok ini adalah kelompok penjilat karena mereka sangat dekat dengan dunia kepemerintahan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok ahli Taurat. Kelompok ini sangat hafal betul isi hukum Taurat dan mereka hafal betul hukum tata negara. Nah, dalam cerita ini ada percakapan antara 3 kelompok. Siapa tadi? Kelompok orang Farisi, kelompok orang Saduki, dan kelompok ahli Taurat bersama dengan Tuhan Yesus. 3 kelompok ini ingin mencobai Tuhan Yesus adik-adik. Apa coba pertanyaannya? Masih ingat? Ya, betul sekali. Pertanyaannya apa? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tuhan Yesus tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus ingin dicobai oleh mereka. Lalu Tuhan Yesus menjawab apa adik-adik? Ya betul. Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua apa? Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan tak lupa Tuhan Yesus menjelaskan, dengan hukum kasih inilah bergantung seluruh isi apa? Iya betul, hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Nah, oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa hukum kasih inilah yang akan menjadi payung bagi semua tatanan kehidupan sosial dan keagamaan. Nah, seringkali hukum-hukum tersebut dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, baik orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, ataupun masyarakat sekitarnya. Seringkali mereka melakukannya agar bisa masuk surga adik-adik, atau supaya tidak dihukum. Memang betul hukum-hukum dibuat untuk apa? Untuk ditaati. Tapi dengan adanya hukum kasih ini, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa dengan adanya hukum kasih ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kakak dan adik-adik semua untuk apa? Untuk menyadari betul bahwa dengan adanya hukum kasih ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kakak dan adik-adik semua untuk melakukan hukum kasih ini dengan kesadaran diri sendiri, bahwa hukum kasih ini adalah sebuah kebutuhan, bukan karena apa? Bukan karena perintah, bukan karena dorongan orang tua, bukan karena dorongan kakak guru sekolah minggu, bukan karena dorongan guru ataupun yang lainnya, tapi Tuhan Yesus mau kita melakukannya karena diri kita sendiri, karena kita menyadari betul kita perlu melakukannya, bukan dari orang lain, bukan juga karena takut dihukum. Masih ingat tadi hukum kasih apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap apa? Akal budimu. Dan hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu berarti apa? Berarti orang tua aja kakak, berarti saudara aja kakak, berarti teman-teman sekolah minggu aja kakak. Oh bukan, kakak menjelaskan sekali lagi, bukan. Tapi apa? Sesama apa? Coba ada yang tahu nggak sesama kita itu siapa? Siapa ya kakak? Siapa yo? Yang dimaksud sesama adik-adik itu ialah orang tua, guru sekolah minggu, teman-teman, teman sekolah. Siapa lagi ayo? Guru-guru, saudara, dan juga orang-orang yang adik-adik temui, bahkan yang adik-adik tidak kenal. Jadi sama itu apa? Semua orang yang adik-adik jumpai. Semua orang yang adik-adik jumpai harus adik-adik apa? Kasihi. Dan ingat apa kata-kata yang terakhirnya? Seperti dirimu sendiri. Berarti kita harus mengasihi dimulai dari diri kita sendiri adik-adik. Jika kita sanggup mengasihi diri kita sendiri, maka kita pun akan sanggup mengasihi orang lain. Kita harus sanggup mengenali diri kita sendiri adik-adik. Kenali kebutuhan diri kita, kenali cinta kasih yang kita butuhkan. Maka kita pun akan mampu memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Contoh, jika kita butuh untuk disayang, maka kita harus menyayangi orang lain. Jika kita perlu diperhatikan oleh orang lain, maka kita juga harus memperhatikan orang lain. Kalau mengasihi Tuhan, gimana caranya Kak Sinta? Dengan adik-adik mengasihi sesama, itu berarti adik-adik juga mengasihi Tuhan. Ingat apa tadi? Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Di dalam kasih tidak ada pembatasan adik-adik, seperti orang Farisi yang membatasi diri dengan kelompok lain. Di dalam kasih juga tidak ada tipu muslihat atau kepura-puraan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Saduki.
Di dalam kasih juga tidak ada batasan-batasan adik-adik, seperti batasan-batasan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Nah, dari cerita ini adik-adik, Tuhan Yesus mau mengingatkan kakak dan adik-adik semua untuk menyatakan kasih kepada Allah dan sesama. Saat kita mengatakan kasih kepada Allah dan sesama, fokusnya itu bukan hukum itu sendiri adik-adik, tapi bagaimana diri kita menyadari betul bahwa kita perlu untuk menyatakan kasih kepada Allah dan sesama. Mengasihi juga dimulai dari diri kita sendiri adik-adik. Dengan kita mengasihi diri kita sendiri, berarti kita sanggup dan mampu untuk mengasihi orang lain. Ingat ya, kita mengasihi bukan karena kita takut dihukum, bukan juga kita takut diomel-omelin oleh orang tua, bukan juga kita takut akan guru-guru sekolah minggu. Tetapi kita harus melakukan kasih tersebut adik-adik dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Nah, sekolah minggu kita udah selesai. Ingat apa? Kita mengasihi karena kita menyadari betul. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Ingat apa? Kita mengasihi karena kita harus menyatakan kasih itu sendiri adik-adik, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kepada orang lain. Selamat mengasihi adik-adik. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk cerita yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan bimbing kami, sertai kami, agar kami bisa dapat melakukan kasih itu sendiri kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mohon agar Tuhan menyertai sekolah kami, keluarga kami, guru-guru kami, gereja kami ya Bapa. Tuhan, kami juga memohon untuk Tuhan juga menyertai negara ini. Berkati pandemik ini Tuhan, agar pandemik ini dapat segera selesai, agar kami pun dapat melakukan segala aktivitas kami seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.